Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Mari kita awali permenungan kita pagi ini. Minggu 10 Mei 2020, Minggu Paskah kelima dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tema renungan kita pagi ini adalah apakah Anda gelisah? Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan 12. Hari ini gereja kembali mengajak kita untuk merenungkan bahwa Yesus Tuhan kita adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes pasal 14 ayat 6. Dengan cara ini gereja menghendaki agar iman kita akan Yesus semakin diteguhkan dan agar kita tidak menyimpang ke jalan lain. Kita sudah memiliki jalan yang benar, di mana lewat jalan itu, yakni iman akan Yesus, kita akan memperoleh hidup. Mungkin dalam perjalanan iman kita, ada banyak pengalaman pahit yang bisa membuat kita lemah. Atau mungkin saja kita mengalami bahwa iman akan Yesus tidak membawa keuntungan finansial bagi kita, bahkan sebaliknya. Kalau kita merefleksikan dengan tenang dan masuk dalam batin kita, sesungguhnya kita akan menemukan bahwa kita ada di jalan yang benar. Walaupun ada banyak derita dan beban, dan ada nada-nada sinis yang mencibir, Yesus sendiri mengingatkan kita, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yohanes pasal 14 ayat 1. Memang benar bahwa ada banyak persoalan yang membuat kita gelisah, cemas, bahkan mungkin takut. Bagi kaum muda, kadang kecemasan akan masa depan membuatnya berubah keyakinan di saat di depan matanya ada dalam tanda petik masa depan yang cerah, walaupun harus membuang Yesus. Ada juga artis atau public figure yang mungkin merasa lebih nyaman dalam mengembangkan karir jika berubah keyakinan dan membuang Yesus. Realita seperti ini bukanlah sebuah rahasia. Bisa jadi kita kecewa dan marah terhadap mereka, tetapi itu hak mereka. Seperti Yudas Iskariot, mengapa Yesus membiarkan dia melakukan pengkhianatan? Karena Yesus menghargai hak dan kebebasannya untuk menentukan sikap, berpihak kepada Yesus atau mengkhianatinya. Demikianlah kita semua dianugerahi kebebasan untuk menentukan mana yang terbaik untuk kita saat ini dan kelak. Para rasul meskipun telah mengenal Yesus dengan baik, tapi masih juga tetap bertanya macam-macam tentang Yesus. Misalnya Thomas, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana? Yohanes pasal 14 ayat 5. Atau Filipus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami. Yohanes pasal 14 ayat 8. Tetapi dengan bertanya dan menemukan jawaban, mereka tetap setia sampai mati. Saat ini kita belum selesai dengan kecemasan, kegelisahan, ketakutan, bahkan diperpanjang. Pertanyaannya, mengapa diperpanjang masa sekolah di rumah, kerja di rumah, beribadah di rumah? Jika sejak awal semua kita mengikuti petunjuk yang telah digariskan, bisa jadi saat ini rasa gelisah, cemas, dan takut sudah berakhir. Namun kita yakin bahwa situasi yang sedang kita lalui saat ini bagaikan kerikil-kerikil tajam yang mengejutkan kita, sehingga seperti Thomas, kita pun memohon, Tuhan,
tunjukkanlah kami jalan yang benar. Dan Tuhan pasti juga menjawab kita, akulah jalan. Maka walaupun sakit, kita harus berani menghadapi situasi saat ini dan jangan pernah kendor kesetiaan kita kepadanya. Karena itu tetaplah di jalan ini agar kita hidup. Kita bercermin pada Sang Sabda yang mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes pasal 14 ayat 6. Saudaraku terkasih, kesetiaan lebih bermakna saat dalam kegelisahan kita tetap bertahan. Salam Cor Novum, hati baru. Dia yang adalah jalan, kebenaran dan hidup kita senantiasa memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.